saya sudah tanya kepada Pak D, apa itu setan? Kemudian Pak D menjawab, setan itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Nah, Pak D bilang setan itu berbeda sama jin. Kalau setan itu jahat semua, nggak ada baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Teman-teman semuanya, memulai kelas ini mari yuk seluruh kita fokus pada dirinya sendiri. Silahkan ikutin saja pikiranmu sekarang, lagi mikirin apa saja boleh, biarkan saja. Kalau masih ada yang mikirin keluarganya di rumah, kalau masih ada yang mikirin perasaannya yang masih belum siap, masih rasa-rasa, ikutin saja. Anda boleh sambil terpejam sebentar untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Hari ini yuk lihat dirimu sendiri. Kadang terlalu sering kita melihat di luar, terlalu sering kita melihat orang lain, terlalu sering kita mengekspresikan atau bahkan mengapresiasi atau bahkan menghina orang lain, tapi jarang sekali kita melihat diri kita sendiri. Ya, hari ini lihatlah dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Anda boleh sambil memejamkan mata, lihat dirimu sendiri. Perlu keterampilan khusus teman-teman semuanya untuk kita bisa melihat diri kita sendiri. Karena orang-orang yang mampu melihat dirinya sendiri, nanti dia akan mampu memperbaiki. Tapi orang-orang yang gagal melihat dirinya sendiri, dia sebenarnya sedang ingin menjadi orang lain, yang bisa jadi orang lain itu tidak sekafat dengannya, dan mungkin bisa jadi itu bukan dunianya. Pikiran kita mungkin hari ini meski terpejam, ada yang kemana-mana. Ada yang sedang melihat kanan kiri kita, ada yang sedang mikirin orang tua kita, bahkan ada yang sedang mikirin hal-hal yang mungkin kemarin dilalui dan belum tuntas. Ikutin saja pikiran itu, tidak usah dilawan. Kalau Anda pengen sambil bergerak, pengen sambil wianan, pengen sambil menulis, boleh. Tetapi hari ini lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu saat kamu menulis, saat kamu bersedih, saat kamu malas, saat kamu apapun itu, lihatlah kamu sendiri. Oh, saya begitu ya kalau sedang malas. Oh, saya begini ya kalau sedang tidak nyaman. Lalu kemudian ajak bicara dirimu. Wahai dirimu, sesungguhnya dari yang akan kita lakukan hari ini, kita ini sebenarnya mau kemana? Nah, ya, tanya sama dirimu. Wahai diriku, dari yang apa yang kita mau lakukan hari ini, kita itu mau kemana sih? Apakah sekedar berdrama sesaat agar tampak menjadi orang yang baik? Atau sedang benar-benar memperbaiki di dalam diri kita yang tidak baik? Yang kemarin terlalu memperhatikan yang di luar sana, bahkan lupa memperhatikan dirinya sendiri, hingga untuk sekedar terpejam melihat diri sendiri itu susahnya setengah mati. Pengennya melihat yang lain, pengennya melihat orang lain. Adakah yang lebih buruk dari aku? Susah sekali untuk melihat diri kita sendiri, susah betul. Nggak tahan rasanya mata ini untuk melihat tetangga kita yang kurang baik, untuk kemudian kita gibahin. Nggak tahan rasanya diri ini
untuk mengekspresikan ketidakterimaan yang hari ini kita rasakan. Setelah kau melihat dirimu, bisa jadi kau menyadari, kok diriku yang saya lihat beberapa saat tadi kayak bukan diriku yang aku inginkan dulu ya. Dulu aku dan orang tuaku berharap jadi orang yang berguna, berharap jadi orang yang baik, yang tahu akhlak, tahu tata krama. Tapi hari ini sulit sekali aku berkonsentrasi, lelah dalam kefanaan yang tidak jelas, tidak fokus dengan apa yang diinginkan, bahkan berusaha mengikuti maunya orang lain yang maunya itu sebenarnya bertentangan dengan hati nuranimu. Pesan-pesan yang masuk ke WA-mu kok dari orang yang engkau sayangi, meskipun dia tidak selaras dengan tujuan orang tuamu, dengan tujuan Tuhanmu, engkau masih bela-belain, sehingga engkau tak bisa lepas dari HP-mu. HP kau taruh depan matamu agar kemudian jika ada WA masuk engkau balas. Engkau tak kuasa untuk menyimpan HP-mu sesaat demi untuk melihat dirimu dan Tuhanmu. Sekarang ikhlaskan semua hal buruk yang pernah terjadi pada dirimu. Kamu yang pernah malas, kamu yang pernah mengambil keputusan yang salah, kamu yang pernah menjadi orang yang liar, seliar-liarnya tidak terkendali, sehingga sholatmu tidak kamu jaga, sehingga lisanmu tidak kamu jaga, sehingga sikap kepada orang tuamu, kepada kakakmu, kepada adikmu tak lagi berpengaruh bahwa dia kakakku, bahwa dia ibuku, aku harus berlemah lembut kepadanya karena dia punya jasa terhadap hidupku, dia yang dulu pernah ngomong aku. Kamu tidak peduli, sehingga bekas-bekas keliaranmu itu menempel di urat raut wajahmu, sehingga untuk sekedar tersenyum, bersyukur kepada nikmat Allah, sulitnya setengah mati. Sehingga untuk sekedar menceriakan diri, bahagia dengan segala nikmat Allah, sulitnya setengah mati. Apa sesungguhnya yang pengen engkau tampilkan dengan segala yang ada pada diri kamu? Gagahmu kah? Hartamu kah? Saya tidak sedang menyiksamu, tapi saya sedang membawa kesadaran pada dirimu sendiri, karena untuk tahu akan tanggung jawab kita itu sadar. Sampai hari ini pun saya tidak bisa melihat. Kenapa saya tidak bisa melihat diriku sendiri? Sekedar mejem saya tuh nggak mau diperintahkan. Yuk semuanya pejamkan mata kita yuk. Saya ulangi sekali lagi. Ayo semuanya pejamkan mata kita. Rasakan bahwa sekarang ini kamu dalam keadaan yang rileks, yang santai, yang pasrah, yang tidak ada lagi daya upaya yang hari ini engkau bisa sombongkan. Karena sesungguhnya apapun yang hari ini ada dalam kehidupanmu, kegantengan, kecantikan, kekuasaan, uang atau apapun itu hanya milik Allah semata. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Aku tidak punya apa-apa, hanya punya Allah semata. Sekarang aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah, dalam nafas engkau menarik lafaz Allah, dalam nafas engkau mengeluarkan, engkau lafazkan Allah. Saya akan menghitung sampai 5. Dari hitungan 1 sampai 5 engkau semakin tenang, pundakmu semakin rileks, nafasmu semakin rileks. 1, engkau masih merasakan ketegangan di pundakmu. 2, ketegangan itu mulai berkurang. 3, engkau mulai nyaman dan merasakan nafas yang keluar masukmu. Bahkan detak jantungmu pun engkau rasakan. 4, engkau merasa nyaman sekali dan pasrah kepada Allah. Hari ini engkau menyadari ternyata keindahan, kenyamanan hidup adalah dalam kepasrahan. Ya Roh,
Aku pasrah kepadamu. Aku rela dengan takdir yang Kau berikan kepadamu, dan aku pasrahkan semua kebaikan takdirku untukmu. Aku yang kemarin sangat keras, sangat kaku, hari ini Engkau izinkan diriku menjadi lentur, baik dan lembut. Lawan, hari ini aku pasrah dalam kebaikan-Mu ya Rabb. Sesungguhnya kepasrahan adalah kesadaran. Isra Mi'raj dimulai dari sebuah kepasrahan dan kesadaran. Sampainya Rasulullah kepada Sidratul Muntaha itu adalah setelah Rasulullah melakukan kepasrahan, total surrender, totality akan hidupnya kepada Allah. Yang sebelumnya pernah Rasulullah itu merasa bahwa hidupnya aman karena ada Abu Thalib, hidupnya nyaman karena ada istrinya Siti Khadijah yang kaya. Setelah kemudian mereka meninggalkan, mereka merasa, Rasulullah merasa bahwa hidupnya tidak lagi akan nyaman. Tapi setelah Rasulullah sadar bahwa Allah lah tempat sebenar-benarnya bersandar, bukan Siti Khadijah, bukan Abu Thalib, bukan siapapun, maka timbul kesadaran dari Rasulullah. Maka diperjalankanlah Rasulullah menuju kesadaran yang lebih tinggi untuk tahu hal-hal yang selama ini Rasulullah belum tahu. Begitupun kita, saat kemudian kita pasrah, kita rela, kita ikhlas, kita jadi dibukakan pikiran kita untuk tahu hal-hal yang selama ini kita tidak tahu dan mengira kita sudah tahu, dan bahkan kita tidak tahu bahwa kita ini tidak tahu. Maka hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabb, aku sudah bisa melihat wajahku sekarang, dan wajahku sekarang memelukku dengan damai, tersenyum dan mengatakan kepada diriku, ayo mulai sekarang. Tidak ada sesuatu yang perlu kita sedihkan, karena semuanya yang sudah terjadi hanyalah proses untuk pada sampai kebaikan yang akan datang. Meskipun hal kemarin tampak buruk, mari kita saling memaafkan. Mari syukuri semua yang terjadi dengan membuat keyakinan bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Dengan demikian maka yuk kita ceriakan wajah kita, karena wajah-wajah yang ceria dan penuh syukur akan menghadirkan keceriaan dan rasa syukur. Rasakan terus kedamaian itu dan tampakkan nyata bayangan bahwa kamu adalah pribadi-pribadi yang selalu ceria dalam keadaan apapun, pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, sehingga siapapun yang melihat kamu jadi ikut ceria. Bahkan semesta yang melihat kamu pun jadi ikut ceria dan bahagia. Dan di mana kamu berada, suasananya pun menjadi ceria dan membahagiakan. Itu begitu semakin jelas, makin tampak. Di ruang tamu kamu hadir seperti ada candaria kamu, bapak ibumu dan adik-adikmu. Mereka ceria seperti kamu ceria atas syukur nikmatnya Allah. Di tempat kerja kamu bayangkan ketemu dengan nasabah, ketemu dengan anggota, kamu menyapanya dengan ceria, dan mereka pun kemudian membalas dengan ceria pula. Di kantor kamu ketemu teman-temanmu, karena kamu ceria, membiaskan keceriaan, dan mereka pun bercandaria ceria kepadamu. Dan itulah kamu, pribadi yang selalu ceria dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi hari ini sebenarnya adalah memperbaiki hubungan. Kamu sadari bahwa ada zat yang maha baik yang membaikkan apapun yang selama ini kamu abaikan.
Paradoknya begini, kamu berharap rezeki dari dia, kamu berharap jodoh yang ganteng yang cantik dari dia, kamu berharap kebaikan apapun dari dia, kaya dari dia, semua dari dia, tapi kamu nggak kenal sama dia. Tapi pada saat kamu datang kepadanya, itu hanya sekedar seremonialnya, rutinitas. Siapa dia? Allah. Iya ya, rezeki dari Allah, jodoh dari Allah, kesehatan dari Allah, semuanya dari Allah. Andai kata kebaikan itu dari norma itu langsung rezeki seakeh-akeh, norma itu langsung menentukan jodohmu, norma itulah yang menentukan kesehatan kamu, maka pasti kamu akan berduyun-duyun kepada norma untuk datang kepadanya memberikan sesajen agar kamu kemudian diperbaiki. Loh, zaman dulu begitu. Orang-orang mengira pohon-pohon besar itu memberikan kesehatan, maka diberikan sesajen, dia sembah, dia kasih dupa, dia kasih segala macam. Dan bahkan saat ini pun masih ada orang mengira dukunlah yang bisa memberikan jodoh, maka dia datang kepada dukun memberikan duit, dia pada dukun memberikan oleh-oleh. Dukunlah yang memberikan jabatan, maka dia datang pada dukun manut semua perintahnya. Padahal itu bohong, itu menipu. Nah, yang sebenar-benarnya adalah Allah. Lah, semakin kamu datang kepada dukun dengan membawa yang banyak yang membahagiakan dukun, dukun itu akan berupaya dengan caranya sampai minta bantuan jin setan untuk mewujudkan keinginanmu, meskipun harus menyekutukan Allah. Sehingga kamu akan merasakan nikmat sesaat, karena semua kebahagiaan, kesejahteraan, semuanya itu dari Allah. Itu disampaikan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Apa bunyinya? Ayo 50.000. Ayo. Itu dilakukan pada saat Isra Mi'raj. Ayo, siapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Salah. Ayo. Bunyinya adalah at-tahiyatul thayyibatul. Apa artinya? Segala kehormatan, mubarakatun kebarokan, sholawatun keselawatan. Terus? Hanya milik Allah semata. Punya Allah. Wong kok selamat dikai selamat karo Allah. Wong urip berkah dikai berkah karo Allah. Maka teman-teman semuanya, hari ini ada enggak di diri kita yang tidak ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup? Ada? Lah, bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Keberkahan itu miliknya Allah. Maka kita dekat-dekat dengan Allah. Hari ini ada enggak yang tidak ingin bahagia, selamat? Enggak ada? Ada enggak yang enggak ingin selamat hidupnya? Pak Walio kayaknya enggak kepingin selamat ya? Pengen ya? Keselamatan itu milik Allah. Cara mendapatkannya? Teman-teman semuanya, itu yang dikatakan Rasulullah pada saat sampai pada komunikasi dengan Tuhan. Apakah itu di Sidratul Muntaha? Apakah itu di malam malakut? Wallahu a'lam bishawab. Karena di situ juga ada malaikat Jibril yang juga mendengarkan. Teman-teman semuanya, kisah tentang Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang dialami makhluk mulia bernama Muhammad, yang pada saat dia mendapatkan banyak kegundahan. Artinya begini teman-teman semuanya, kue lewis mulai banyak masalah, mumet segala macam, maka isra lah, jalanlah ke pantai gitu ya teman-teman semuanya. Rasulullah pun begitu, galau, resah, berduka, sehingga dikatakan
Amul Husni atau Yaumul Husni, hari kesedihan atau tahun kesedihan. Maka kemudian diajak jalan-jalan. Madhab ini diikutin oleh orang Indonesia. Akhir-akhir tahun mumet, pokoknya mereka do jalan-jalan. Tapi berjalan-jalan tambah mumet. Dada itu kemudian dibersihkan hatinya. Supaya apa? Dari mulai hati yang baik itulah semua pendengaran yang buruk difilter, semua pandangan yang buruk difilter. Sehari-hari dalam perjalanan kehidupan kita akan mendengar sesuatu yang baik dan yang buruk. Tapi lah hatimu resik. Wis tak apa sing resik-resik. Sing tu ambil sing resik-resik. Kamu akan mendengar hal yang buruk, ada yang jelek. Tapi kalau hatimu bersih, kamu akan mengambil yang bersih. Yang buruk-buruk tidak kamu ambil. Nah, pada hakikatnya sholat itu memang pekerjaan syariat, tapi hakikatnya kamu sedang menghadap satu zat yang kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu merasa melihatnya. Karena kamu tidak boleh mengimajinasikan zat itu dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan dengan bentuk apapun, tapi kamu yakini iya ada. Karena khusyukmu, kamu tidak lagi melihat kanan kirimu. Pun hari ini kamu berusia muda, lah Pak, kita itu masih muda, urung yang ngerti torekot, urung ngerti makrifat, ngerti hakikat. Pada dasarnya sesungguhnya manusia udah diajari itu sejak awal. Kalau mereka hanya berkutat di syariat, enengnya meng debat, enengnya meng aku rumangsa paling apik, paling bener. Tapi kalau sudah masih di toreko itu satu perjalanan, gitu ya teman-teman semuanya. Sebenarnya perintah sholat itu sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam. Pernah saya ceritakan, Nabi Adam sholat, semua sholat. Tapi Rasulullah dulu tuh sholatnya hanya 2 kali, pagi sama petang, sebelum mendapatkan perintah sholat, yang kemudian semua gerakan-gerakan dalam sholat itu yang kita lakukan sekarang. Penyempurnaan dari semua sholat-sholatnya para nabi. Maka teman-teman semuanya, pada saat Rasulullah masuk ke langit pertama, maka kemudian dia mengetuk pintu langit pertama. Ternyata langit itu ada pintunya, teman-teman semuanya, ada pintunya. Kalau ilmu ilmiah, apakah itu atmosfer, apakah stratosfer, atau itu adalah planet bumi ini, itu bisa dihakikatkan begitu. Karena pintu pertama dijaga oleh Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi pintu pertama dibuat jaga Nabi Adam. Adamlah yang diturunkan ke bumi. Kemudian setelah melewati pintu pertama, maka dia masuk pintu kedua. Kalau pintu kedua di sab langit Sabtu 2, menurutmu apa teman-teman semuanya? Ini kan pertama lingkar bumi. Setelah lingkar bumi, lingkar apa? Lingkar galaksi. Galaksinya namanya apa? Bima Sakti. Jadi dia masuk ke pintu kedua, dijaga oleh Nabi Isa dan Yahya. Di lingkar sebelum masuk lagi, ternyata di dunia ini teman-teman semuanya, setelah ada bumi ada galaksi. Bumi kita yang luas itu masih ada, itu masuk dalam galaksi Bima Sakti. Sing ono sengengene, kuwi ono sengengene. Ternyata di luar galaksi kita itu ada universe lain, ada semesta lain, ada bumi lain, ada galaksi lain. Jadi bayangke betapa gedine donya iki. Nah itu kemudian masuk ke langit 3, dijaga Nabi siapa? Jaga Nabi, ayo Nabi Yusuf, teman-teman semuanya. Kemudian masuk lagi di atasnya lagi, dari kelompok-kelompok yang besar tadi ada di atasnya lagi. Hari ini saya sedang mengatakan bahwa betapa besarnya ciptaan Allah, betapa besarnya ciptaan Allah. Kemudian sampai ke langit 4 dijaga Nabi Idris, ke langit kelima dijaga Nabi Harun, teman-teman semuanya. Baru langit 6 itu jaga Nabi Musa, langit 7 dijaga oleh Nabi Ibrahim. Makom tertinggi teman-teman semuanya itu Ibrahim. Makanya dalam setiap sholat itu Nabi yang populer kita sebut itu adalah kama sholaita ala sayyidina Musa, gitu ya teman-teman semuanya. Siapa? Ibrahim, gitu teman-teman. Jangan takut untuk mengawali sebuah kebiasaan baik yang mungkin sekarang ini kau rasa berat. Saya ulangi lagi, jangan takut mengawali kebiasaan baik yang mungkin saat ini kau rasa berat. Ya Allah, aku lek kok tangi iso abot ora mampu deh aku. Ya Allah, kalau kon jujur anu abot. Ya Allah, aku lek kon rajin abot.
awalnya saja. Tapi setelah kamu jalankan terus jadi terbiasa. Saat kamu misalnya disuruh ceria tiap hari, awalnya yo kayak Lia perlu perjuangan kan untuk selalu ceria itu kan ya. Untuk senyum terus. Sekarang alhamdulillah. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada makhluk yang sering mengganggu kita. Yang kemudian kamu ngomong aku gagal, tergoda, khilaf karena syaiton. Benar gitu ge? Nah, kemarin kita mencoba berkenalan dengan syaiton lewat Pak Demu, lewat Pak Lemu, gitu kan? Sudah kenalan dengan setan? Jadi yang kamu sembah Allah, kamu juga harus kenal. Yang membimbing kamu Nabi, kamu juga harus kenal. Yang jadi musuh yang nyatamu adalah setan, kamu juga harus tahu. Nah, kemarin kita sudah kenalan kepada setan lewat Pak Demu, lewat Pak Lekmu. Oke, silahkan sampaikan yang sudah silaturahmi kepada Pak Deknya, Pak Leknya, siapakah setan itu? Yuk, siapa yang sudah? Leadernya cepat, cacat. Leadernya nyuruh siapa kemarin? Mbak Norma sudah disuruh belum? Oke. Mbak Eka sudah disuruh belum? Mbak Vera sudah disuruh belum? Sudah dikontrol? Mbak Ida sudah dikontrol? Oke, cepat siapa? Nah, teman-teman semuanya, kalau kamu nih Saila aja kan belum pernah tahu setan toh? Mbak ini sudah berkenalan dengan setan. Kemarin Papa suruh untuk nanti bentuknya seperti apa itu nanti akan dikasih tahu siapakah setan itu yang setiap saat menggoda kita kalau kita melakukan kebaikan. Laili dulu mic-nya kasih Mas. Kemarin saya sudah tanya kepada Pak D apa itu setan. Kemudian Pak D menjawab, setan itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Nah, Pak D bilang setan itu berbeda sama jin. Kalau setan itu jahat semua, nggak ada baiknya. Yang baik ada jin. Jin itu ada yang Jin baik. itu ada yang baik, yang Lea, Cardova itu baik. Nah, setelah itu aku diberitahu pada surat Al-Qiyamah. Katanya di situ bisa nerangin itu, setan-setan itu. Sudah dibaca ayat berapa? Ayat 16 sampai 21. Terus menerangkan tentang setan itu, Bi. Setan yang di dalam kubur yang kalau kita ngikutin setan kita ke neraka gitu, Bi. Kamu diajak ke kubur itu, ketemu setan itu. Jelas teman-teman semuanya? Terus, yuk nggak apa-apa, nanti disambung-sambungkan. Setan itu ya kita tidak bisa melihat setan, tetapi setan bisa melihat kita. Setan yang mengarahkan kita ke hal-hal yang jahat. Oke, itu menurut Pak D-nya Mbak kasat mata gitu, oke. Setan, sifat setan pertama kali dipunyai oleh itu makhluk yang bernama Azazil. Siapakah Azazil itu? Azazil itu Bani Jan. Siapakah Bani Jan itu? Dunia ini sebelum ada Adam diciptakan, itu ada namanya Bani Jan, makhluk dari keturunan jin, semuanya jahat. Kemudian dimatikan semua sama Allah, tinggal satu namanya Azazil. Azazil itu diperbaiki, tinggal di surga, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ribuan tahun di surga, akhirnya jadi ratune malaikat karena ketaatannya, karena kepinterannya. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Kamu ngomong kalau malaikat, kataku nanti harap gaya manusia. Itu di Al-Quran Al-Baqarah. Gimana bunyinya Tat? Malaikati judul adami fajajati itu suruh sujud. Yang jailun khalifatan fil ardi itu ya. Lah terus kemudian karena manusia, Allah menciptakan menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan semua makhluk-makhluk yang lama, ayo do hormat karo Adam. Kalimatnya ayo do sujud karo Adam gitu. Azazil emoh Azazil emoh. Dia belum dikatakan setan, dikatakan iblis saat itu. Dikatakan apa? Iblis, orang yang terputus atau berlebihan. Kowe lho dikongkon karo sing gawe gustimu kanan kok somoh, lho maksudmu kepiye? Dia mengatakan bahwa ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada
Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Memang ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Ada enggak? Gak ada. Setan dewe saya ngomong bahwa tanah itu jauh lebih baik ketimbang api. Tanah itu bahkan lebih baik daripada apapun, karena semuanya ditemukan di tanah. Emas, permata, intan, berlian itu golek yang jero tanah. Gitu teman-teman semuanya. Lah setelah itu dia kemudian dibuang ke dunia, lalu dia menghasut anak-anak Adam. Nah maka saat itu dia dikatakan setan. Gitu. Jadi karakternya setan. Pertama kali dalam bentuk apa? Dia nggak bisa masuk ke surga. Maka waktu itu yang bisa keluar masuk ke surga adalah ular. Maka ular itu banyak bisanya, mlebu swarga iso. Maka dia masuk ke dalam lidahnya ular. Dia menghasut, ayo dimakan buah kuldi ini. Nggak apa-apa, demi Allah nggak apa-apa. Nanti kamu supaya abadi. Ada mau makan itu karena dia menyebutkan demi Allah. Karena sesuatu yang membawa nama Allah, Adam itu taat, gitu loh. Itu dia berbohong, menipu, menghasut, jadi setan. Gitu loh teman-teman semuanya. Waktu juga ada jin yang mencuri korma pada zaman Rasulullah. Dia jadi setan karena sedang mencuri, melakukan tindakan-tindakan buruk. Maka kemudian jin itu ditangkap sama Umar bin Khattab. Dia ngomong, aku tobat, aku sesok ngelakon neh. Ini karena anakku kelaparan. Dicolke, sesok nyolong meneh. Sampai ketiga kali Rasulullah tahu gue colke iki lho, sesok dibaleni meneh. Akhirnya ketiga kali tidak dilepasin sama Umar bin Khattab. Terus dia kemudian, aku janji kamu tak kasih sesuatu tentang dunia kami, nanti kami lepaskan. Terus dia ceritakan tentang dunia jin. Gini. Rasulullah katakan yang disampaikan itu benar, tapi janjinya tidak pernah benar. Maka orang-orang yang berjanji tidak benar itu juga namanya setan. Gitu teman-teman semuanya. Urutannya gitu nggih. Awal pertama yang punya setan itu namanya Azazil. Dia dari kalangan apa? Bani Jan. Jadi lebih dekat ke jin, iblis jin itu. Maka ada istilah sebaik-baiknya jin itu saya leleh menungso, karena urutannya digawe ngono kuwi teman-teman semuanya. Ya, kalau urutan nak pocong putih nak mak lampir segala macam, ya kalau sifatnya buruk ya setan. Iso kowe ya setan, kowe kena pas maling jadi maling. Paham ya? Sifat daripada tindakannya. Bahkan bisa dikatakan gelar karena tindakannya. Pencuri karena dia mencuri, setan karena dia menggoda, melakukan keburukan-keburukan, melanggar perintah Allah dan mengajak orang untuk jauh dari Allah. Kuwi jenenge syaitonir rajim. Dia berada di mana? Berada bahkan ada di urat nadi manusia. Maka seakan-akan menghasut kamu itu saat pikiran kamu udah gasa aja, itu adalah pikiran setanmu. Artinya apa? Jiwa kamu ya ono demite, ono setane. Lek kowe ora banyak-banyak berzikir, kamu lawan di latifatul qalbimu itu, dia akan kuat menguasaimu. Teman-teman semuanya, kamu jadi sombong, jadi angkuh, jadi kemlete, dikandani angel, isane ngelawan protes terus. Gitu nggih.